rupanya kemarin tuh nggak bisa rekam karena pakai link. Kalau pakai link tidak bisa saya merekam. Bermasalah e-learning kemarin. Saya buka dari e-learning nih. Kalau pakai link agak susah dia. Oke, saya cari-cari nggak dapat. Langsung aja di layar sudah nampak ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kenapa? Ini atas nama Bu Arti ya. Ada sini Bu Arti Susilawati. Ya, ada, Pak. Nah, jadi saya komentarnya lewat web ini ya. Kalau yang tugas 3 sudah dikumpulkan, ini belum semuanya saya download nih. Nanti saya cek lagi lah ya di e-learning siapa-siapa saja yang sudah upload. Nanti itu yang kita bahas. Ini satu untuk semua. Nanti kita banyak diskusi lah. Di mana kendala-kendala ibu-ibu atau bapak yang dalam menulis ini. Nah, bisa kita diskusikan. Jadi Bu Arti di sini dari atas ya implementasi metode Joyful Learning pada hasil belajar IPA di kelas 4 SD 1 Kandang Mukti. Oke, ini kalau judul bisa kita terima lah. Kalau mau parafrase silakan. Kemudian Arti Susilawati penulis pertama, saya sendiri Muhammad Ali Akbar penulis kedua. Mahasiswa program studi PGSD boleh. Boleh mau ditambahkan FKIP boleh. Kalau gini boleh juga. Dosen PGMI saya ya. Ini direvisi ya Bu Arti ya. Dosen program studi. Program studi atau dosen PGSD, PGMI boleh juga. Stay tepat tuan. Saya nampaknya jurnal yang saya kirimkan pada nggak dilihat ya. Yang saya share di awal. Web pertama itu ada afiliasi saya. Ini masih PGSD. Saya sekarang ini dosen stay tepat tuan PGMI kalau prodinya. Boleh dosen PGMI, boleh stay tepat tuan, boleh. Mau singkat misalnya stay tapat tuan aja udah boleh. Nah, email pribadi. Saya lihat di e-learning ada yang pakai email e-kampus, maunya pakai email pribadi aja ya. Karena email e-kampus nggak tahu apakah bisa dibuka emailnya, nggak tahu juga. Ini tunggu saya cek dulu abstraknya ya. Abstrak masih kurang dari 150 nih. Di parafrase kembali ya Bu siapa? Bu Arti. Jadi kalau memang perlu catatan disiapkan catatannya kalau memang ini apa aja kekurangannya itu tadi afiliasi saya dosen PGMI. PGMI stay tapak tuan atau langsung stay tapak tuan boleh juga. Nggak perlu dosen. Mahasiswa penulis utama harus ditulis. Nggak perlu dosen boleh juga stay tapak tuan boleh. Terus PGMI stay tapak tuan boleh juga. Dosen boleh juga dihilangkan. Kalau mau ditambah. Jadi di sini tunggu sebentar ya. Saya takut mati nih, saya cas dulu laptopnya. Oke, ini untuk abstrak ini masih kurang ya. Dia minimal kalau sesuai dengan panduan
150 kata. Minimal. Kalau bisa lebih. 150 sampai 200. Nah, tengah-tengah lah. 160, 170. Jadi parafrase lagi penelitian ini. Jadi dalam abstrak ini saya sampaikan kembali, dia harus kalau mau cantumkan latar belakang silakan. Permasalahan-permasalahan di sekolah yang Anda teliti. Kemudian tujuannya. Jadi tidak dia ada tujuan penelitian langsung boleh. Nah, di sini tujuan penelitiannya ada sini ya. Mengerti data realitas apakah efek. Nah, bahasanya ini masih rancu, penulisannya juga tanda titik. Jadi saya bacakan. Penelitian ini membahas tentang pengaruh implementasi metode joyful learning pada pembelajaran. Nah, ini ada dua nih. Ada ilmu, I-nya dua nih, double I. Pengetahuan alam di SDN, nanti diperbaiki tuh huruf-hurufnya. LS Garut pada beberapa materi atau pokok. Nah, ini titiknya ini nggak pas ini. Tadi ada spasi, setelahnya ada spasi. Jadi materi pokok tidak ada spasi, titik, baru spasi. Nah, kemudian setelah ada titik, itu huruf besar. Ini hal kecil yang harus diperhatikan juga nih. Biasanya kalau di laptop ini otomatis, nggak tahu nih kok kecil ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui data realitas. Apakah? Jadi saya masih ini nih, hasilnya pun belum ada ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Ini harus selaras nih ini. Jadi abstrak ini kalau kita baca itu secara keseluruhan situ ada hasilnya, ada pembahasannya di sini. Nah, apa pembahasan di sini hasilnya apa? Jadi nggak dijelaskan secara detail, hanya secara apa namanya itu penguraian. Jadi masih ini coba diperbaiki abstraknya lagi Bu Arti. Dan pendahuluan latar belakang nanti masalah-masalahnya apa. Dan juga di pendahuluan ini setidaknya ada referensi kita. Di sini satu pun nggak ada referensi nih. Nah, jadi referensi buku bacaan kita dilampirkan kalau mau pakai cuma satu nih di sini. Fitri dan Sakmal. Nah, referensinya dilampirkan juga nih. Coba saya lihat daftar pustakanya. Langsung kita ke dulu ya. Ada nggak daftar pustakanya sini? Nah, padahal daftar pustakanya banyak sini. Jadi cuma satu di pendahuluan ini harus dijelaskan juga. Dilampirkan juga dari mana ini Ismail 2016. Kalau mau pakai aplikasi boleh juga aplikasi Mendeley. Nah, nanti cara penggunaan aplikasi Mendeley silakan dicari di YouTube. Nah, menginstal Mendeley di laptop atau di komputer silakan. Jadi harus sinkron ini apa namanya referensi yang dipakai pada pendahuluan sama daftar pustaka harus sinkron. Ini kayaknya nggak sinkron ini. Mungkin ya. Nah, di sini saya lihat Rusman 2016. Sedangkan di pendahuluan Ismail. Nah, nggak sinkron kan? Nampak Bu Arti? Bu Arti? Nampak enggak Iya, Pak. tulisan Anda? Halo Ibu. Iya, halo, Pak. Ya, nampak kan yang saya jelaskan itu?
Jadi pada ini referensinya kurang sinkron. Jadi tolong disinkronkan ya. Nah, ini satu untuk semua ya. Nanti yang lainnya bisa kebagian. Eh, metodologi penelitian. Metode eksperimen. Nanti kalau untuk penelitian, boleh dicantumkan kapan penelitiannya, boleh tidak. Biasa kalau untuk penelitian itu 2 bulan dia. Kalau mau dicantumkan April sampai Mei gitu. April itu observasi, Mei langsung ini. Nah, biasanya itu untuk penelitian itu, sebuah penelitian di sekolah, minimal itu 2 bulan. Kalau mau dicantumkan, silakan. Ya, kalau untuk metode penelitian, silakan nih eksperimen. Jadi harus tahu penelitian eksperimen itu bagaimana, harus tahu. Jadi dia eksperimen itu kalau tidak salah praktek dia. Hasil pembahasan. Ada pretest. Inilah saya bingung nih. Di apa namanya? Metode penelitian eksperimen kuantitatif. Sedangkan di hasil kok ada siklus. Nah, ini jadi harus tahu metode eksperimen itu apa-apa saja. Ya, buat nanti harus sinkron ini. Metode kalau mau pakai siklus itu metode penelitian tindakan kelas PTK. Nah, kok di sini eksperimen, sedangkan di hasil pakai siklus. Jadi boleh ini dijelaskan, boleh tidak di kapan kita pelaksanaan siklus ini, siklus 1, prasiklus, silakan saja. Nah, kalau mau cantumkan. Tapi itulah penelitian enggak tidak hanya 1 hari saja. Dia ada namanya berulang-ulang dia. Kayak siklus itu minimal 2 bisa 3 tergantung. Kalau udah tercapai hasil yang diinginkan 3 siklus, ya udah 3 siklus. Nah, jadi untuk PTK ini saya tanya dulu Bu Arti, ini metodologinya eksperimen atau bagaimana nih? Di sini metode penelitian. Nah, ini eksperimen. Bu Arti, Iya, Pak. metode penelitiannya itu metode penelitiannya jenis apa nih? Eksperimen apa jenis PTK? Penelitian tidak kelas. Jadi harus jelas, harus Kalau paham kita. jenisnya penelitian tindakan kelas, Pak. Jadi ini harus dirubah nih ya. Nanti dijabarkan sini. Penelitian kelas itu apa-apa saja, yang mendukungnya apa saja. Di metodologi penelitian ya. Jadi harus sinkron. Nanti ini di untuk hasil prasiklusnya ditambahkan lagi. Ini kan langsung ke siklus 1 nih. Ada sini prasiklusnya. Sebelum sebelum siklus 1 ada namanya ibaratnya observasi awal. Nah, kemudian siklus 2 dijelaskan sini. Dijabarkan lagi dari tabel.
Maaf Pak, boleh curhat kendala buat Karil enggak? Kenapa? Iya, jadi kan kalau lihat buku panduan juga kan yang di Karil tentang metode, tentang pendahuluan, itu kan langsung ke contoh ya Pak. Jadi jujur aja aku teh nggak punya pegangan gitu Pak. Maksudnya sumber yang harus dikerjakan teh yang mana? Maksudnya metodenya, metode kenapa? Ya dari pengerjaan Karil itu sendiri saya belum mengerti tentang metodenya gitu. Metodenya sebenarnya kita bisa baca kalau memang metode penelitian itu, makanya itulah saya sampaikan semakin banyak kita membaca karya orang lain. Ini artikel Ibu yang ini yang dilampirkan ini di-download, makanya dibaca. Jadi kita tahu. Nih, ada di sini artikel jurnal Basikedu, Anggraini. Setidaknya yang jurnal ini kan bisa di-download, kalau buku itu kan banyak dia. Nah, yang jurnal paling berapa halaman ya? 6 sampai 15 halaman. Minimal itu 6 dia kebanyakan kalau jurnal. 6 sampai 15 halaman, ada juga yang 20. Jarang kalau yang 20. Ini jurnal-jurnal ini dibaca. Jadi nggak asal Ibu cantumkan aja di sini. Semakin banyak kita membaca dan juga bisa kita pelajari, belajar mandiri. Belajar mandiri maksudnya sekarang kan udah zaman canggih. Nah, jaringan internet pun mudah. Kalau memang yang gratis di warung kopi kalau di kota. Kalau di rumah pakai WiFi, WiFi kantor desa. Nah, buka di situ pelajari dari YouTube, dari ini. Gitu. Kalau memang nggak mau membaca dari YouTube, YouTube enak dia, komplit dia. Bagaimana sih penelitian untuk suatu karya ilmiah, apakah eksperimen atau PTK, metode penelitian itu bisa dipelajari mandiri. Jadi jangan saya hanya menjelaskan secara global saja. Kalau Ibu mau secara rinci, silakan. Itu banyak metode-metode penelitian. Nah, tadi metode eksperimen, praktek, bagaimana mempraktekkan apa namanya metode permainan itu, misalkan praktek dalam kartu gitu, supaya menarik siswa ataupun praktek dalam hal sholat, itu eksperimen tuh kalau sholat ataupun dalam hal lainnya misalkan itu eksperimen jatuhnya. Ada juga kuantitatif. Kuantitatif itu dia pakai hitung-hitung dia, deskriptif apa kualitatif. Bisa menjabarkan dari referensi-referensi literatur. Jadi banyak metode-metode penelitian bisa Ibu pelajari lah. Nah, ini satu untuk semua ya, dipelajari apa sih metode-metode penelitian itu di YouTube. Sekarang zaman canggih, Bu. Saya aja belajar dari YouTube, dari kawan juga, kalau ada kawan, itu. Kalau memang kita kurang paham, semakin banyak kita membaca, memahami dari mana aja literatur. Yang penting itu memang untuk membantu kita dalam proses pembelajaran. Itu ya, Bu ya. Nah, dari artikel kawan ini yang Ibu lampirkan, makanya ini bukan hanya saya sampaikan lagi. Daftar pustaka yang sudah ada ini, itu setidaknya di-download oleh Ibu. Supaya membaca ini model-model apa namanya karya ilmiah yang sudah publish. Yang Ibu cantumkan sini, yang ambil dari Google Scholar. Di-download, karena pekan lalu sudah saya sampaikan. Artikel-artikel sebaiknya di-download. Kalau buku boleh, kalau ada laptop silakan di-download di laptop. Kalau artikel ini bisa di HP, harus disiapkan memorinya. Semakin banyak kita membaca, akan ada kemudahan untuk memahami. Nah, gitu ya Bu ya, untuk metode penelitian. Iya, Kesimpulan, boleh simpulan, boleh kesimpulan.
Kesimpulan itu satu paragraf. Jadi kesimpulan dari bukan mengulang dari ini ya, dari apa namanya isi, tapi kesimpulan secara keseluruhan. Ya, kalau nanti di parafrase lagi, karena sudah saya sampaikan tadi ya masalah. Ini kalau nggak salah tinggi berapa persen ya? Plagiasinya. Coba saya bukakan ya plagiasinya. Ini satu untuk semua nih. Plagiasi. Ini plagiasi Turnitin. Kalau nanti di tugas 4, beda dia plagiasinya bisa hampir mendekati sama lah Turnitin. Bisa sama tinggi, sama rendah, bisa lebih rendah atau lebih tinggi dari plagiasi ini. Kalau di sini artikel Bu Arti, ini udah saya cek di Turnitin. Ini untuk judul aja kena plagiasi nih. Nah, ini copy paste nih pendidikan guru sekolah dasar. Makanya saya ini kan, nampak ya layar saya? Bu Arti, Iya, Pak. nampak? Ini yang berwarna ini diparafrasekan. Nah, ini abstrak hampir semuanya nih. Abstrak hampir semuanya, jadi semuanya dirombak bahasanya. Jadi bahasa misalnya penelitian itu diganti bahasanya. Kalau memang menggunakan ini lagi. Kayak banyak nih yang diparafrasekan. Nah, pendahuluan gitu juga. Nah, dari paragraf pertama 1, 2, 3, 4 itu hampir semua nih diparafrasekan. Hampir semua itu plagiasinya. Ini cuma tanggal aja karena tanggal memang ibu ketik nih. Nah, tanggal yang nggak kena nih. Tanggal 21. Semua kena copy paste dari artikel orang. Nah, sampai simpulan juga semua kena. Hanya nama daerah aja yang nggak kena. Kandang Mukti. Nah, ini kena semua ya. Jadi plagiasinya berapa persen ini, Ibu? 73%. Minimal itu di bawah 30%. Setidaknya 25, 29 itu bisa. Kalau nanti misalkan di akhir masih 40 apa 31 tetap tidak lulus. Di akhir nanti tugas 4, nanti tugas 4 saya bukakan ini nanti. Silakan untuk perbandingan dengan Turnitin sama plagiasi dari UT. UT beda dia masalah. Kalau dulu Turnitin sekarang udah berubah mungkin. Dulu Turnitin dia. Sekarang udah berubah mungkin beda-beda tipis lah. Bisa jadi ini 73, bisa jadi 70% atau 71%. Kisaran itulah kurang lebih. Ini untuk rujukan. Jadi hampir semua kalau 70% berarti di atas tengah dari artikel ibu. Itu harus diparafrase semua. Hampir semuanya parafrase bahasanya. Bahasanya dirubah ya. Itu dari untuk Turnitin dan penjelasan itu. Ya. Ada lagi pertanyaan Bu Arti? Kita lanjut lagi udah ini ya. Pak Suranta ada sini. Di kelas 1 lagi apa sini nih? Ada, Pak. Oh, ada Pak Suranta ya? Ya, Saya Pak. buka dulu Pak Suranta.
Suranta. Ini udah saya plagiasi belum ya? Oh, udah nih. Masih tinggi nih Pak Suranta nih. Iya, Pak. Nah, ini masih rancu juga nih judulnya nih. Kemarin masih rancu juga masalah ya? Belum saya tampilkan ya? Belum ya? Udah, belum ya? Belum, Coba Pak. saya tampilkan dulu. Biar sama-sama nih satu untuk semua ya. Pak Suranta mana ya? Nah, Suranta. Itu nama filenya beda ya? Nah, nama filenya kok Sri Anima nih? Jangan-jangan artikel orang nih Pak Suranta. Pak Suranta, Iya, iya, Pak. ini masih ini nih. Masih apa namanya? Harus dirombak semua ini Pak Suranta. Daftar pustaka yang ada ini. Nah, daftar pustaka belum sinkron nih. Belum diubah nih. Dan juga halamannya masih 9 nih. Jadi Pak Suranta nih ya, meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 5. Berapa kata nih Pak Suranta nih? Coba hitung Pak Suranta. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, Pak. Lebih, 16. lebih tuh 19 kalau 1. tidak salah. Terlalu panjang nih. Coba di parafrase lagi nih. Ini kurang ini nih apa dari judulnya. Berarti lebih ya, Pak ya? Hah? Itu 19 kata. Kalau hitungan saya ya, kita tahu hitungan Bapak nih. 16 lebih dia. Jadi kelas 5. Kelas itu satu kata, 5 itu satu kata. Iya. Jadi 2 kata kelas 5 tuh. Nah, itu ya. Coba untuk judul nih, ini nih. Harus diparafrase kembali nih, Bapak nih. Iya, Pak. Jadi pembahasan judul itu sudah saya bahas itu udah dua ini dua apa namanya? Kemarin gitu juga ya Pak Suranta judulnya. Bermasalah di judul. Iya, Pak. Berarti kalau sekolahnya dihilangkan nggak apa-apa, Pak? Apa? Nama sekolahnya dihilangkan nggak apa-apa? Kelasnya aja dihilangkan. Oh, kelasnya aja. Kalau tuh coba, bentar ya. Terus meningkatkan ketulisannya nggak pas juga tuh. Jadi diperhatikan tulis ketikannya. Iya, Pak.
Dan juga artikelnya masih tinggi nih. Ini judulnya itulah ya, judulnya masih ini saya nih. Coba di ini kan nanti diskusi WA saya. Suaranya putus-putus, Pak. Apa? Suaranya putus-putus. Yang putus-putus ya. Hmm. Ya mungkin jaringan ya. Jadi judulnya saya belum pas, tolong diparafrase lagi nih. Nanti WA ke saya untuk judulnya ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Karena abstrak pun ini berapa ini? Dia satu paragraf aja nih. Satu paragraf. Ini berapa? Ini pasti tinggi nih sampai 42% ini plagiasinya. Jadi diparafrase lagi. Ya Pak ya. Iya, iya, Pak. Siapa? Ada pertanyaan Pak? Atau yang lainnya boleh bertanya. Siapa lagi nih yang ini? Akbar Maulidin ya. Akbar Maulidin kemarin di mana saya ini ya? Coba saya cek artikelnya. Lupa saya simpan ini. Berapa minimal plagiasi? 30%, 29%, 28%. Halo, ini kok putus-putus ya? Apa sinyal saya atau gimana ini ya? Macet. Memang putus-putus suaranya, Pak. Oh iya ya, bukan dari saya ini berarti ya. Berarti dari bapaknya kayaknya. Iya, Pak. Memang dari tadi putus-putus. Oh ya udah berarti. Gak kedengeran Iya, kan Pak. nanti kita disalahin gitu kan? Iya. Coba saya buka yang lama nih ya. Tanggal 9 nih yang saya download. Si loading nih. Silakan sambil menunggu nih artikel Pak Akbar. Ada pertanyaan silakan. Biar nggak terlalu menunggu. Pak, saya mau bertanya, Pak. Siapa? Ade Mahyuni, Pak. Bu Ade silakan. Mengenai artikel saya, Pak, tadi kan Bapak bilang masih tinggi plagiasinya. Itu di bagian mana ya, Pak? Yang mau diparafrase. Plagiasi ya, Ade. Kita buka Iya, Ade dulu ya. Ini masih loading. iya, Pak. Kita buka si Ade.
Pak, suaranya memang nggak ada ya, Pak ya? Tunggu bentar lagi buka ini nih. Buka Oh iya, filenya. Masih ini. saya pikir Masih jaringan loading. saya. Iya, Pak ya. Ya, tunggu bentar ya. Lagi loading nih. Lama kali ini loading ini. Itulah. Iya, Pak. Saya datang telat. Ini loading. Keberatan banyak. Jadi berat laptopnya. Mana ada ini ada. Oke, kita share ya. Kita share. Nah, kalau penyakit untuk online ini loadingnya lama, harus penuh kesabaran. Kalau jaringannya bagus, enak. Jaringannya bagus, kadang hilang timbul. Jaringannya. Masih loading juga. Lama nih. Masih loading. Coba saya pakai HP kayaknya nggak ini dia.
Ya, Bapak Ibu. Ini saya lewat HP nih, kayak agak bermasalah nih laptopnya. Terdengar suara saya, Bu? Terdengar, Pak. Ya, di laptop ini agak bermasalah nih, saya lewat HP nih. Saya ini kan aja ya, Bu Ade ya tadi ya? Iya, Saya Pak. bacakan aja kan karya ilmiahnya ada kan? Nanti Iya. dilihat untuk plagiasinya itu berapa persen nih? Plagiasinya 45%. Jadi harus diinikan. Kemudian judulnya itu penerapan metode gasing untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 pada pembelajaran matematika. Itu judulnya hampir semua kena plagiasi. Gasing kena yang gasing dan matematika aja yang tidak kena. Ini dia. Kemudian ini kan udah pernah saya sampaikan untuk afiliasi, saya harapkan diketik ini afiliasi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah kena plagiasi nih. Yang mana, Pak? Nanti pendidikan afiliasi saya kalau mahasiswa universitas terbuka itu nggak kena plagiasi. Jadi yang plagiasi itu coba bisa saya tampilkan nggak di layar nih? Iya, Pak, Masih ditampilkan loading aja. nih. Masih loading. Laptop bermasalah ini. Kalau di ini tampilkan layar nggak bisa dia ini. Agak susah kalau HP nih, Pak buka ini share-nya. Atau saya fotokan aja. Yang nampak. Jadikan Iya, video. Pak. Nah, ini biar ini lewat HP nih ya. Nah, ini lewat HP saya. Nampak Bu Ade? Belum kelihatan, Pak. Nampak nggak di layar? Belum? Di layar belum, Pak. Nggak nampak ya? Belum, Pak. Nah, nampak? Masih Ini loading? udah kelihatan, Pak. Udah? Sudah, Pak. Udah nampak ya? Ini saya lewat HP nih. Karena bermasalah ini ya. Saya akal-akali saya cari dapat juga rupanya. Ya, kita bagaimana caranya usaha. Jadi ini plagiasi Ibu 45%. Jadi di sini, nah ini yang saya khawatirkan. Kalau afiliasi copy paste pendidikan guru madrasah ibtidaiyah di copy paste itu kena plagiasi. Setelah tapak tuan misalnya dari artikel saya yang saya kirim copy paste. Nah, itu kena plagiasi nih.
Nah, ini Sinta. Kena plagiasi di Sinta Ristek Dikti 41. Jadi kalau kita copy paste itu dia penyakitnya. Jadi jangan copy paste untuk nama yang pertama. Abstrak, nah ini dia ada ini plagiasinya. Abstrak boleh dicantumkan latar belakangnya. Kemudian tujuannya, ada sini tujuannya. Ada, Pak. Apa tujuannya? Tujuan penelitian ini agar memahami penggunaan metode. Itu tujuannya. Gasing, Pak. Hasil prasiklus siklus 1, siklus 2. Ini sampai 2 siklus saja. Kalau Iya, memang Pak. sudah 2 siklus memenuhi, silakan 2 siklus. Tapi kalau 2 siklus belum memenuhi, tambah siklus 1 lagi, siklus 3. Ya, kalau untuk ini PTK. Nah, nih banyak nih Pak. 45% hampir setengahnya nih berarti. 45%, jadi setengah dari artikel Ibu itu plagiasi, harus dirubah bahasanya, kata-katanya. Pak, tadi di bagian abstrak, latar belakangnya itu kan sudah ada, Pak. Jadi yang mau diubah itu apanya, Pak? Yang tanda-tanda merah ini, Yang merah aja, Pak. semua yang merah, yang berwarna, yang merah, yang biru, yang ungu itu kena plagiasi, bahasanya dirubah. Iya, Misalkan Pak. kata meningkatkan, dirubah peningkatan apa, harus tepat bahasanya penggunaannya, jangan asal ini aja. Ya, jadi dirubah bahasanya. Banyak nih, hampir 50%, hampir setengahnya nih. Nah, plagiasinya nih. Kemudian kita lihat isinya nanti. Ya, untuk plagiasi ini udah ya. Coba kita lihat isinya. Isinya enakan dari sini dia. Langsung artikelnya biar tahu. Gitu ya. Tunggu sebentar ya, saya cari dulu mana artikel ini. Tunggu sebentar. Ini kita lihat dari isinya. Ini jadi dua nih, saya pakai pegangnya luar biasa nih, harus dipegang terus nih. Saya taruh dulu. Penerapan metode gasing. Ini abstraknya, tujuan udah tadi, hasil pembahasannya. Ini kata kunci hasil belajar dan metode gasing. Nah, pembelajaran matematika ya. Coba jangan ada pengulangan kata nih. Ini kan pengulangan kata nih. Metode pembelajaran matematika.
diminimalisirlah pengulangan kata. Hasil belajar, metode, gasing, pembelajaran matematika ya untuk kata kunci ya. Bu Ade. Hasil belajar, terus Pak metode pembelajaran gitu Pak. Metode gasing, Oh iya Pak, iya Pak. pembelajaran matematika. Ini ada kata asing nih, matema. Asal dari matematika. Itu kata asing itu selain bahasa Indonesia cetak miring. Nampak kan? Nampak nggak di layar? Ada Yang matema. matema. Ya, asal dari matematika. Itu kan Ada, bahasa Pak. asing. Iya Pak. Bahasa asing itu cetak miring ya. Iya Pak. Kemudian di abstrak ini cetak miring semua nih, dan juga rapat spasi 1. Ini spasinya 1,5 nih, entah 1,5 apa 1,5. Dia 1 dia spasinya. Isi abstraknya Fontnya kalau tidak salah 11 kalau di panduan. Coba nih cek lagi nih fontnya berapa nih. fontnya 12 saya buat itu Pak. Nah 11 kemudian 1 spasinya. Iya Pak. Tadi bagian isi abstraknya cetak miring semua ya Pak? Apa? Bagian isi abstraknya semua cetak miring ya Pak? Bagian abstrak Isi abstraknya semuanya cetak miring gitu Pak? ya cetak miring semua. 1 paragraf cetak miring. Terus spasinya 1 dia agak rapat ya, itu agak renggang. Ini 168 ya. Ini 168 sudah oke. Tinggal plagiasinya aja nanti. Dinikan lagi. Dicek lagi. Ini tadi. Nanti pendahuluannya dinikan lagi. Latar belakangnya apa-apa saja dijelaskan. Kemudian referensinya dicantumkan juga. Kenapa Pak tadi suaranya putus Pak? Ya, belakang. latar Terus? belakang dari ini, dari penelitian Anda dicantumkan di pendahuluan. Apa yang melatar belakangi penelitian Anda ini. Dicantumkan di pendahuluan ya Pak? Ini tadi lupa tadi Bu Arti juga. Setelah pendahuluan setidaknya ada kajian teori. Kajian literatur atau kajian teori. Itu dijelaskan juga. Ditambahin lagi ya kajian teorinya. Sebelum metode ada kajian teori. Ditambahin lagi. Karena kalau di artikel saya kajian teorinya itu di pembahasan dia. Ini saya lihat pembahasan Bu ini hasil dalam pembahasan. Jadi menjelaskan dari hasil ini
Nah, pembahasan di sini. Ini kan hasil. Nah, pembahasan ini jadi ditambah lagi ya kajian teorinya sebelum apa namanya? Sebelum metode penelitian atau setelah pendahuluan. Semuanya gitu ya. Kalau untuk ini kalau tidak salah di itu, kalau di artikel saya kajian teorinya di pembahasan. Kajian teorinya. Jadi pembahasan tentang hasil itu sudah dijelaskan di hasil. Hasil dan pembahasan. Ini sekolahnya ada dijelaskan sini di pendahuluan. Sekolahnya daerah mana ada dijelaskan sini. Bu Ade? Ada Pak, sudah dijelaskan Pak. Apa namanya Pak? Di mana? Di Pendahuluan. iya Pak, di pendahuluan. Jadi kita walaupun di judul tidak dijelaskan tempat, tapi di pendahuluan dijelaskan daerah mana sekolah kita, lengkap. Ini nggak ada nih. Di mananya? Paragraf berapa di pendahuluan? Oh nggak salah saya Pak di bagian pendahuluan. Bentar ya Pak, saya lihat. Di metode si sumut apa nih? Di metode berarti dijelaskannya Bu Ade. Pak. Iya, saya jelaskan Pak. Cuman saya lupa tadi bagian metode entah pendahuluan Pak. Ini di metode nih. Ini nampak nih. Di pendahuluan nggak ada, saya cari-cari. Boleh di metode, boleh di Labuhan Kota Pinang, Labuan Batu ya, Labuan Batu Selatan. Iya Pak, di Labusel. Berarti itunya nggak perlu di apa lagi kan Pak? Karena sudah saya buat di metode. Nggak apa-apa Pak. Ya boleh, di sini boleh. Yang penting dijelaskan sekolahnya di mana. Kalau di judul kita untuk meminimalisir terlalu panjangnya judul. Nah, itu. Oke, di metode atau di pendahuluan boleh dijelaskan. Kemudian sapaan ini nggak perlu ya. Ini ada kata sapaan ini, nama seseorang, Ibu Rizka. Ibu Rizka ini siapa nih? Bu Ade? Itu Pak guru kelas 4 gitu kan Pak. Jadi kan Pak saya di situ kan Pak meneliti pembelajaran di sana Pak. Ibu Rizka itu yang wali kelas 4 gitu Pak. Oh, kelas 4. Ini agak rancu nih, yang observasi Bu Rizka atau kamu gitu, atau Bu Ade. Yang meneliti tetap penulis nih, observasi pengamat. Jadi masih ini agak rancu nih ini ya nih. Yang menjadi observer, ya ibaratnya
komunikasi apa gimana itu dengan Bu Rizka. Jadi bukan sebagai observasi. Jadi Karancu nih ya Bu ya, di parafrase lagi nih. Jadi Pak, yang mau diparafrase yang mananya Pak? Ini ada rancu nih, masa yang observasi pengamat. Jadi yang meneliti ini Bu Rizka. Jadi kata sapaan itu tidak perlu kalau memang mau mencantumkan misalnya wawancara dengan Bu Rizka. Jadi hasil wawancara Rizka atas nama Rizka misalnya gitu. Menurut Rizka, Mailani bla bla bla. Nah, gitu dia. Jadi bukan sebagai observasi dia. Jadi apa namanya? Subjek penelitian kita. Iya Pak. Nah, jadi apa wawancara dengan Rizka itu? Jadi kalau tidak usah pakai kata sapaan ini, ibu. Sapaan itu untuk kita dalam wawancara aja. Tapi dalam karya ilmiah, kata ibu itu dihilangkan. Menurut Rizka Mailani Tanjung, bla bla bla. Kelas 4A di SD, bla bla bla. Kelas ini, nah biar tidak pengulangan kata, kelas ini merupakan bla 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 bla, kelas unggulan. Nah, gitu. Nah, jadi bukan sebagai pengamat, ini seolah-olah yang sebagai penulis ataupun peneliti Bu Rizka dari bahasa ini, sedangkan yang menjadi observer atau pengamat guru kelas 4A SD 05 di Sumut, yaitu Rizka. Jadi ini hanya wawancara aja. Kalau pengen wawancara dengan Bu Rizka, kata sapanya hilangkan. Apa hasil wawancaranya itu? Menurut Bu Rizka, kelas ini merupakan kelas unggulan. Nah, begitulah. Kalau ingin menambahkan guru di sana wawancara untuk menambah apa namanya? Literatur ataupun kajian kita, kajian ibu yang mau dikaji kelas tersebut. Itu ya Bu ya. Iya Pak. Jadi bahasanya itu masih rancu tuh. Ya, nanti kesimpulan juga begitu, satu paragraf. Nah, penulisan daftar pustaka nih, kurang ini nih. Jadi agak mencerok ke dalam dia, baris kedua tadi salah. Ya. Daftar pustaka ini baris kedua kan dia R Siregar N 2023, pengaruh model pembelajaran TGT, Teams Games. Nah, turnamen itu menjorok ke dalam. Ya, Bu ya. Menjorok ke dalam tuh. Saya di warung kopi nih, makanya masih ini agak ini ya. Biar saya videokan biar tahu. Ya, jadi itu ya. Nah, ini masih berapa nih referensinya? Masih sedikit nih. Daftar pustakanya nih. Ini daftar pustaka Iya ini Pak. download Bu. Jangan asal cantumkan aja, dibaca. Biar kita paham. Makanya saya sampaikan lagi, semakin banyak kita membaca, maka semakin ada kemudahan untuk memahami. Kalau malas membaca, di YouTube bisa siapkan paket aja. Di YouTube, pelajari di YouTube boleh. Apapun media-media lainnya gitu ya. Bu Ade ya. Iya Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, Akbar Maulidin. Tunggu ya, saya buka dulu. Saya close dulu di mana nih?
Bentar ya, saya Akbar Maulidin kemarin saya download di mana lupa saya. Ya Pak Akbar, ada Pak Akbar sini? Ada Pak, ada Pak. Ada di sini. Untuk afiliasi tidak usah digabungkan kayak begini. Ini dari judul dulu ya. Judul efektivitas model discovery learning terhadap pemahaman siklus air di kelas 5 sekolah dasar. Jadi untuk ini udah enggak ini ya. Pendidikan guru sekolah dasar. Ini plagiasinya udah saya ini belum ya? Coba saya cek plagiasi. Tunggu sebentar ya.
Silakan sambil menunggu ada tanya jawab, silakan. Aku lama menunggu habis waktu. Ada yang sudah selesai, boleh filenya di share screen, biar saya tutup ini share screen-nya. Silakan kalau ada pertanyaan. Masih ada kisaran 10 menit lagi. Karena telat, kita tambah 10 menit atau 5 menit. Ini Pak Akbar, plagiasi masih tinggi nih. Ini sama-sama Akbar nih. Jadi Pak Akbar, ini saya tampilkan ya, plagiasi masih di atas 30%. Itu masih tinggi. Plagiasinya kemarin 40 lebih ya. Sekarang 39. Nah, 39% untuk plagiasi. Nah, kita lihat dari isi ya. Dari isinya ini nanti di tugas berapa ada plagiasinya otomatis. Di e-learning tugas 4. Tugas 4 itu terbatas dia. Ini tujuannya sudah ada sini. Ini penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif jenis pra-eksperimen. Berarti metode penelitian ini kuantitatif, ya Pak Akbar? Kuantitatif. Discovery learning. Ini kajian teorinya di pembahasan. Jadi ada pembahasan tentang hasil, dan pembahasan. Jadi plagiasinya coba di ini, apa namanya? Di parafrase kembali. Ya Pak. Ini kalau mau buat dua boleh, silakan. Simpulan tetap satu paragraf ya, karena ada saran
Silakan paragraf lain. Simpulan dan saran. Ini kayak jauh kali nih daftar pustaka spasinya nih. Daftar pustaka berapa nih spasinya? 1,5. 1,5 ya? Iya Pak, 1,5 semua Pak. 1,5. 1,5 tapi jarak jauh ini. Nih, nah, beda tuh ya. Oh iya. Nah, beda makanya jauh kali ini. Satu Oh iya setengah siap. begini dia. Nah, memang saya lihat di sini 1,5. Tapi pas saya lihat yang ini diambil jauh. Makanya kok spasi jauh kali nih. Ini jadi 2 ini jatuhnya nih. Nah, beda dia. Memang sini 1,5 Iya Pak. tapi agak dirapatkan. Kayak jauh. Saya kok jauh kali nih. Kemudian ini judul itu, ini kan nama buku nih. Huruf besar, P huruf besar, S huruf besar, D huruf besar, kalau di kata sambung kecil nggak apa-apa. Semua nih, IPA-nya semua besar. Untuk judul, tetap judul. Ya, nanti direvisi lagi untuk ini. Iya Pak. Semua nanti ya, dilihat lagi. Ini lagi apa namanya? Hilang share screen-nya. Nampak? Enggak, Pak. Hilang ya? Coba saya ulang lagi. Mana hilang dia? Nah, HP-nya error nih, nampaknya nih. Terdengar suara saya? Kedengaran, Pak. Dengar Pak. Coba saya mau buka lagi nih, nggak dapat nih. Nampak kameranya? Nampak ya? Enggak, Pak. Enggak ya? Coba saya udah keluar nih, tak keluar di mana nih? Nah, saya share screen lagi ya. Nah, nih. Nampak? Iya ada Nampak, Pak. Pak. Nah, udah nampak ya. Ini saya megang HP nih, jadi terasa juga megangnya. Laptop bermasalah. Ya itu ya, nanti diparafrase lagi Pak Akbar. Iya siap Di Pak. pendahuluan nanti tambah lagi referensinya. Ya. Penulisannya gitu juga. Bahasa asing udah bener nih. Nanti dicek kembali lah. Ya, ada pertanyaan? Ada lagi yang lain? Siapa lagi yang mau diperiksa yang sudah ini? Saya nggak saya download ini semua nih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Oke.
Mungkin ada artikel yang mau dibahas. Karena yang saya lihat di e-learning berapa orang ya? Coba saya cek lagi nih. Yang mengumpulkan tugas 3. Ini belum saya komen memang. Saya langsung bahas di web aja. Ini silakan. Silakan kalau ada pertanyaan, kita sistem tanya jawab lah. Permasalahan-permasalahan apa Ibu hadapi, Bapak Ibu, silakan. Pak mau bertanya Pak. Bu siapa? Ibu Ade Pak. Bu Ade, kenapa Bu Ade? Mengenai artikel saya tadi Pak, misalnya kan tadi Bapak bilang seperti wawancara yang ada kata-kata nama Ibu Rizka tadi kan Pak. Jadi kalau untuk misalnya itu dihilangkan itu nggak ada masalah kan Pak? Maksudnya nggak usah. Boleh dihilangkan. Boleh dihilangkan. Ya mana tahu Ibu mau wawancara apa menerangkan kelas ini kelas unggul atau apa, silakan diparafrasekan dengan bahasa yang baik. Nah, hasil wawancara dengan Bu siapa tuh Bu Rizka ya? Iya Bu Ade ya. Boleh silakan. Ada lagi? Itu hanya mendukung saja, mendukung hasil observasi. Iya Pak. Ada lagi pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Ini laptop masih bermasalah juga nih. Coba saya buka lagi. Karena saya nanti sore mengajar lagi nih. 4:30 atau jam 5. Langsung sekaligus ya. Mau ambil jadwal lain di hari lain. Nah, laptop baru sembuh nih. Saya ulang lagi. Silakan 5 menit ya, 5 menit lagi ya. Itu tanya jawab aja lah. Yang hadir di sini Pak Sarul, mana Pak Sarul? Mana Pak Sarul? Kemarin sempat bermasalah ya. Web 2. Loadingnya lama ini. Iya Pak, ada Pak. Sekarang udah aman ya? Aman Pak. Sekarang terkait- Cuman
Cuman tugas 3-nya belum, Pak. Belum itu, Pak. Nah, segera terakhir kapan tuh, hari Minggu apa hari Senin? 25, Pak. Tanggal 25. 25 hari Minggu berarti ya. Iya, Pak. Segeralah ya. Jangan Iya, ya. nunda-nunda. Kalau Besok bisa atau nanti malam, Pak. hari ini terus, takutnya error kayak kemarin. Iya, Pak. Iya, Pak. Kayak Nanti kemarin malam, saya Pak. nggak bisa rekam. Itu masalah ini, sekarang bisa saya rekam nih. Kemarin nggak bisa karena pakai link saya kirim ke WA. Pakai itu, e-learning bermasalah. Itu. Kalau nggak ada, kita dokumentasi aja langsung, dah. Kemana? Jaringan nih. Saya matikan satu ya, kita dokumentasi, buka kameranya. Saya bermasalah nih. Laptop saya agak bermasalah, jadi ini bisa nih. Kadang bisa, kadang enggak nih. Lewat HP aja lah. Nah, jadi mungkin ini aja ya. Terima kasih atas partisipasinya. Ini agak menggeman nih. Semoga nanti kalau ada permasalahan bisa lewat chat WA atau boleh juga, ada chatnya juga, ataupun di grup. Silakan kalau memang bisa saya jawab, saya jawab. Jadi menjawabnya butuh proses ya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, selamat beraktivitas semuanya. Ya Pak, makasih ya Pak. Keluar ya. Pak. Ya.
Ya Pak. Pak.